Tapi kita mulai bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa ya ibadallah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan, dan kita hanya kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Dan kita bersyukur kepada Allah, Allah yang memberikan kita hidayah dan Allah yang memberikan taufik, Allah yang memudahkan segala urusan kita. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah. Itulah kemudian nasihatnya Nabi SAW kepada Abu Dzar, yaitu memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah, atau kita memperbanyak zikir Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah saya, tolonglah saya supaya senantiasa bisa mengingatmu. Karena seorang mukmin, siapapun dia, walaupun kerabatnya seorang ustaz, tidak ada jaminan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa membantu memberikan hidayah kepada bapaknya, sebagaimana Nabi Nuh tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya, sebagaimana Rasulullah SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya, dan seterusnya. Begitu juga di antara kita, mungkin di antara kita masih ada yang keluarga jauh dari hidayah. Maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang dilakukan Abu Hurairah apa? Senantiasa memperbanyak doa untuk saudaranya. Maka PR kita sekarang bukan mendoakan diri kita saja, tapi bagaimana kita mendoakan orang lain, terkhusus orang-orang yang dekat dengan kita, yaitu keluarga kita. Antum absen. Siapa Pak De antum yang belum paham ilmu? Siapa Bu De antum yang belum paham ilmu? Siapa paman dan om kita yang belum paham ilmu? Siapa tante-tante kita yang belum paham ilmu? Sibukkan di antara mereka dalam doa kita. Karena satu orang yang mendapatkan hidayah dari kita, atau menjadi sebab mereka mendapatkan hidayah dari kita, itu lebih baik daripada onta merah, kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Artinya suatu keistimewaan kalau orang bisa mendapatkan hidayah dari usaha kita, dan disitulah kita senantiasa mendapatkan kebaikan. Maka antum kadang-kadang nasihat kita itu, mungkin antum menasihati orang, tiba-tiba ketika nasihati orang itu memberikan motivasi untuk baik. Seperti kisahnya siapa? Kisahnya Sahih Bukhari. Imam Bukhari menulis buku apa? Sahih Bukhari. Buku yang paling tebal dan buku yang paling sahih setelah Al-Quran. Antum tahu nggak kisahnya dia menulis buku itu? Sebenarnya dia tidak punya niat untuk menulis buku. Dia pergi ke rumah gurunya yang namanya Ishaq bin Ruwaha kalau nggak salah. Depannya Ishaq lah pokoknya. Dia pergi ke rumahnya gurunya yang namanya Ishaq. Tiba-tiba gurunya mengatakan begini, coba di antara kalian ada yang nulis buku, gitu ya. Mungkin gitu aja. Coba di antara kalian ada yang nulis hadis-hadis Nabi. Kemudian dikumpulin tuh hadis-hadis Nabi, supaya besok ada yang baca, gitu. Dia cuma ngomong begitu. Hanya obrolan sepintas saja. Bukan nasihat panjang, bukan kajian begini. Dia cuma ngomong kepada murid-muridnya. Apa kata Ishaq bin Ruwaha, gurunya Imam Bukhari? Andaikan di antara kalian ada yang nulis buku, ngumpulin hadis-hadis Nabi, supaya besok orang gampang untuk baca hadis Nabi. Balik ke rumahnya Imam Bukhari mikir, iya juga ya, kenapa saya nggak kumpulin hadisnya Nabi, supaya besok orang baca. Mulai dari situ dia bismillah nulis Sahih Bukhari. Sampai hari ini buku nomor terbaik susunan hadis sahih. Itu berawal dari apa? Obrolan singkat dari seorang guru kepada muridnya. Maka kalau guru itu jangan bosan-bosan memberi nasihat muridnya. Mungkin menurut kita, oh, saya ngomong kok gak didengar-dengar. Mungkin dia dengar pas sampai rumah nanti. Gitu. Sama dengan seorang ayah kepada anaknya, seorang paman kepada keponakannya. Kadang-kadang memberi nasihat itu, kata hadis Nabi SAW, ad-dinu an-nasihah. Karena agama itu isinya nasihat. Bisa saja ketika antum ngobrol, obrolan singkat, pendek, tiba-tiba sampai rumah orang merenung, iya juga sih. Saya teringat kisah ada seorang dapat hidayah ngaji sama antum. Mungkin dia hadir insyaallah malam ini. Dia bilang, saya dulu Ustaz itu termasuk orang yang tidak begitu suka dengan ilmu. Bahkan bosenin majelis ilmu itu.
Kadang pun saya datang ngantuk. Bahkan pun saya duduk di belakang sambil merokok. Karena bosenin. Tapi sekarang Ustaz, nikmat sekali saya duduk majelis ilmu. Duduk di depan, saya catat, saya dengar. Saya bilang bagaimana awalnya? Awalnya Ustaz saya sholat Jumat. Tiba-tiba ada ikhwan bilang gini, antum seharusnya agama antum harus bagus. Gitu. Ya disinggunglah sesuai dengan tradisi-tradisi. Tapi yang ngobrolinnya pun tidak serius. Tidak pakai mukaddimah. Assalamualaikum. Enggak. Dia enggak pakai mukaddimah itu. Enggak. Dia cuma bilang, coba antum perbaikilah sholatmu, perbaikilah ibadahmu. Harus sesuai dengan sunnah Nabi. Balik ke rumah mikir, kok bisa ya? Balik, akhirnya apa yang terjadi? Dia ikuti majelis ilmu. Dan hampir saya ngisi pengajian, dia nggak pernah alpa. Artinya apa? Jangan berat untuk menasihati orang. Itulah kata Nabi SAW, hak muslim kepada muslim yang lain, apabila dia minta nasihat, berikanlah nasihat. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang bab wasiat Allah di dalam Al-Quran. Sekarang masuk ke pembahasan yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang wasiat Allah dalam Al-Quran. Yang kemarin kita bahas yang ketiga berarti ya. Yang pertama wasiat Allah yang paling agung, yaitu wasiat untuk tidak melakukan kesyirikan. Ini wasiat yang penting. Jangan syirik. Dan usahakan susunan-susunan wasiat yang saya bahas ini pun antum sampaikan kepada anak-anak antum. Yang pertama kita bahas bahwa jangan pernah melakukan kesyirikan. Yang kedua apa? Wabil walidaini ihsana. Yaitu wasiat Allah untuk berbuat baik kepada orang tua. Dan saya sudah bahas bahwa orang tua itu makin tua makin kesempatan istimewa untuk antum. Kalau perlu ambil jatah mendidik orang tua itu pada saat orang tua sudah tua, karena disitulah pahala yang paling besar. Karena mengasuh orang tua yang masih muda kecil pahalanya, tapi mengurus orang tua yang sudah tua lebih besar pahalanya, kata Nabi SAW. Dan yang ketiga apa? Kemarin kita bahas apa? Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kamu bunuh anakmu karena kamu takut miskin. Ya, jangan bunuh anakmu karena takut miskin. Nggak mau punya anak banyak gara-gara mikirin duit. Nggak mau punya anak banyak gara-gara takut makan bersamanya. Kata Nabi SAW, dosa yang besar adalah orang yang membunuh anaknya karena tidak mau anaknya esok ketika besar ikut makan dan menghabiskan rezekinya. Padahal Allah di ayat ini meneruskan mengatakan apa? Wa nahnu narzuqukum wa iyyahum. Allah mengatakan kami yang memberikan rezeki kamu dan rezeki anakmu. Artinya ada rezekinya masing-masing. Bahkan saking bagusnya rezeki, kadang-kadang anak lebih kaya daripada bapaknya. Jadi bukan bapaknya yang memberikan rezeki. Andai kan bapaknya memberikan rezeki kepada anaknya, pasti bapaknya lebih kaya daripada anaknya. Tapi ternyata membuktikan bahwa Allah yang memberikan rezeki anak kita, ada anak yang lebih kaya daripada bapaknya. Udah 3 poin, sekarang poin yang keempat. Wasiat Allah di dalam Al-Quran yang keempat, Allah mengatakan wala taqrabu, jangan dekati apa? Kalau di ayat yang lain jangan dekati zina, mirip. Wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Artinya wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Kalau kita lihat terjemahannya, janganlah kamu mendekati perbuatan yang fahsya. Fahish atau fahsya atau fawahish. Fahsya itu sesuatu perbuatan keji. Kalau di dalam Al-Quran itu ada perbuatan fahsya, ada perbuatan mungkar. 2 itu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Ada di dalam Islam itu perbuatan itu ada 2. Perbuatan fahsya dan perbuatan mungkar. Kalau perbuatan fahsya itu disebutkan 24 kali di dalam Al-Quran di 23 ayat. Ma dhahara minha wa ma batan. Allah mengatakan janganlah kamu mendekati perbuatan fahsya. Terjemahannya fahsya biasanya diterjemahkan dengan kata keji, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Baik, itu yang akan kita bahas. Baik, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, Allah wasiat Al-Quran, wasiat Allah kepada kita di malam hari ini, Allah mengatakan wala taqrabul fawahisha. Jangan kamu deketi perbuatan keji. Kalau di dalam Al-Quran ada kata fawahisha atau fawahish atau fahisha, itu artinya perbuatan yang terkait dengan mesum. Jadi kalau mungkar terkait dengan selain mesum. Jadi kalau perbuatan jelek itu ada fahsya, ada mungkar. Kalau fahsya atau fawahish atau fahisha itu terkait dengan syahwat. Seperti apa? Zina, homo, lesbi. Nah, itu terkait dengan perbuatan fahsya atau fawahish. Kalau perbuatan mungkar seperti apa? Membunuh,
merampok, korupsi, itu mungkar. Yang disebutkan di dalam Al-Quran ini apa? Wala taqrabul fawahisha. Jangan kamu dekati perbuatan yang terkait dengan syahwat. Jadi ini akan kita bahas. Antum dengarkan dengan waktu kita singkat dan harus selesai satu materi, satu pertemuan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di ayat yang lain Allah mengatakan wala taqrabu zina. Jangan dekati zina. Zina itu bagian dari perbuatan fahsya. Bagian dari perbuatan fahsya. Jadi perbuatan fahsya itu zina, artinya lawan jenis. Fahsya, zina, sesama jenis homo dan lesbi. Atau fahsya, melakukan hubungan dengan dirinya sendiri. Atau fahsya, melakukan hubungan dengan hewan. Itu terkait semua dengan kegiatan syahwat. Dan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma akhsha alaikum syahwatil ghayyi fi butunikum wa furujikum. Kata Rasulullah, yang paling dikhawatirkan, Nabi mengatakan yang paling saya khawatirkan itu adalah terkait dengan syahwat. Syahwat yang terkait dengan perut. Kata Rasulullah apa? Syahwatil ghayyi fi butunikum. Syahwat yang terkait dengan perut. Kerjanya cuma makan. Nggak tahu dari halal haram, makan pokoknya. Empat semuanya, mau uang riba, uang haram, uang korupsi, uang nipu, uang timbunan, semua dimakan. Ya. Dan yang kedua apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya khawatirkan adalah wa furujikum. Ghayyi fi butunikum wa furujikum, yaitu syahwat yang terkait dengan perut dan syahwat yang terkait dengan apa? Kemaluan. Dan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, fitnah syahwat khususnya masalah apa tadi? Masalah fawahish, masalah syahwat. Kalau syahwat berarti kaitannya dengan apa? Kalau laki-laki berarti kaitannya dengan apa? Perempuan. Kalau perempuan berarti kaitannya dengan laki-laki. Nah, pintar. Kalau syahwat itu laki-laki kaitannya dengan perempuan, perempuan kaitannya dengan laki-laki. Sampai yang menyebabkan Nabi Adam alaihi salam itu keluar dari sorga itu masalah dua. Masalah perut, yaitu makanan haram yang dia makan walaupun hanya satu gigitan. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu keluar dari sorga itu hanya masalah satu gigitan. Lah kita bukan satu gigitan, tiap bulan. Ya, jadi Nabi Adam alaihissalam itu keluar dari sorga hanya masalah satu gigitan. Karena sebenarnya bukan masalah banyak gigitan atau satu gigitan. Masalahnya adalah dia tidak amanah dengan perintah Allah. Tetapi hanya satu gigitan. Lah kita sudah tidak amanah, banyak gigitan lagi. Karena semua dimakan. Solar jadi makan, biaya haji jadi makan, semua dimakan. Yang kedua, masalah apa yang mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam dari surga adalah masalah perempuan, yaitu fitnah perempuan. Bahkan memang Nabi SAW mengatakan ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa. Memang fitnah yang paling dahsyat itu bagi seorang laki-laki itu adalah perempuan. Makanya ada seorang ulama mengatakan bisa saja laki-laki itu dia amanah terhadap harta tapi tidak bisa amanah terhadap perempuan. Contoh. Antum kalau dikasih perempuan satu ekor apa kalau perempuan satu apa? Satu orang ya? Oke. Karena katanya manusia punya tulang ekor, berarti boleh kita bilang satu. Oke. Kita misalnya ada perempuan satu. Antum dikasih jaga perempuan ini di kamar, jangan sentuh dia selama 1 bulan. Lalu ada orang mengatakan, ada satu orang diuji, kamu jaga harta ini 1 miliar, jangan kamu sentuh. Kira-kira mana yang lebih kuat dia pertahankan? Harta atau wanita? Kalau dia bilang ini ada perempuan, jaga di rumahmu di kamar selama 1 bulan, jangan disentuh ya. Ini harta 1 miliar, jangan disentuh ya. Maka banyak orang yang selamat, dia bisa tidak menyentuh harta 1 miliar itu. Tetapi kalau perempuan dia tidak berani, tidak menyentuh. Wa na'udzubillah, ini sangat dahsyatnya fitnah perempuan. Bahkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sampai ada kalimatnya seorang ulama tabi mengatakan, di zaman dahulu kami termasuk orang yang sangat kami sangat takut dengan wanita. Sampai-sampai ada seorang ulama ketika dia pulang dari sholat berjamaah, dia menundukkan kakinya, yang dia lihat cuma jempolnya. Sampai di rumah ditanya sama istrinya, apa yang kamu lihat? Yang saya lihat cuma jempol kiri dan kanan. Kenapa? Kata ulama, ketika wanita dilihat, maka rusak semuanya. Saking dahsyatnya. Tetapi hari ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kata ulama, ada buku kecil yang saya baca, yang berbahasa Arab, tapi bagus sekali. Kalau antum bisa berbahasa Arab, bagus antum baca. Beliau mengatakan tingkat zina
tingkat perbuatan zina atau syahwat ini, zina, homo, lesbi, apalagi berzina dengan hewan, apalagi berzina dengan muhrimnya sendiri, berzina dengan keluarganya sendiri, berzina dengan anaknya, berzina dengan ibunya, berzina dengan keluarganya. Itu apa kata ulama? Itu adalah dahsyatnya fitnah akhir zaman. Maka tidak terjadi fitnah akhir zaman, tidak terjadi hari kiamat kecuali memang zina sudah merajalela. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yati 'alan nasi zaman, akan datang suatu zaman yastahilluna al-hirra wal harira wal ma'azif. Zaman itu yastahilluna al-hirra wal harira wal ma'azif. Datang suatu zaman mereka sudah menghalalkan yang namanya perbuatan apa? Perbuatan zina. Saking dahsyatnya perbuatan zina, ikhwan, saking dahsyatnya perbuatan zina. Makanya zina itu adalah perkara yang harus dibahas sebenarnya. Bukan hanya dibahas di majelis ilmu. Saya teringat dengan salah seorang syekh di Madinah, dia memberikan satu pencerahan begini. Bab perzinahan itu seharusnya tidak hanya dibahas di masjid, tetapi dibahas di toko, di kantor, dibahas di kantor kepresidenan sampai kantor rakyat. Karena saking terbukanya namanya perbuatan zina. Apa yang tidak membuka perbuatan zina? Suatu hari orang akan menghalalkan zina. Sampai dulu ada kebijakan teman-teman kita di kantor dewan ya namanya ya, membagikan gratis apa? Alat kontrasepsi di mana, Pak? Di mana? Sekolah. Artinya anak berpendidikan dikasih. Artinya anak berpendidikan aja dikasih. Bagaimana yang tidak berpendidikan? Dahsyat kan? Karena saking banyaknya apa? Perzinahan di dunia anak sekolah. Dahsyat. Sampai ada hadis Nabi mengatakan kalau zina sudah merajalela, maka halal bagi Allah untuk menurunkan musibah di tempat itu. Saking dahsyatnya. Maka Allah kemudian memasukkan ayat ini sebagai renungan bahwa jaga wala taqrabu. Jangan dekati. Makanya ada kaidah yang dikatakan begini, innallaha idza harrama syai'an harrama wasailahu. Innallaha idza harrama syai'an harrama wasailahu. Dikatakan kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, maka wasilah untuk menuju ke perbuatan ini maka semuanya adalah haram. Makanya kalau antum mau sholat, wudu itu menjadi apa? Wajib. Karena arahnya ke sana melakukan perkara wajib, maka wasilah untuk menujunya adalah wajib. Maka kalau antum mau mengerti cara sholat, kalau sholat itu wajib, maka majelis ilmu tentang sholat hukumnya wajib. Kalau Allah mengharamkan zina, maka segala sesuatu yang mengharamkan kepada zina itu adalah haram semuanya. Ya, sepakat jadinya kan kalau pacaran itu adalah haram. Tetapi kita hidup di akhir zaman. Kontrasepsi mau dibagikan, alat pengaman dijual di mana-mana. Artinya alat pengaman artinya memperbolehkan untuk zina. Yang penting jangan hamil, gitu kan? Tambah lagi seorang profesor doktor mengatakan boleh berzina dan tidak dianggap berzina. Yang penting mau sama-sama mau. Apalagi kita sudah dapat wejangan, wejangan ya istilahnya. Kita sudah dapat ilmu dari orang-orang gede kita. Dan yang mengatakan itu bukan orang-orang yang tinggal di hutan. Orang-orang yang mengucapkan itu adalah orang-orang yang berlatar belakang pendidikan. Mengatakan kontrasepsi dipakai, kalau perlu bawa ke sekolah. Artinya apa? Zina boleh, tapi jangan hamil, kan gitu. Muncul lagi seorang profesor mengatakan apa? Boleh zina dan tidak dianggap zina, yang penting mau sama-sama mau. Itu perhidangan kita hari ini. Sedangkan Allah mengatakan apa? Jangan melakukan zina, bukan. Allah mengatakan jangan deketi. Sampai ada kaidah mengatakan idza harrama syai' harrama wasailahu. Kalau Allah sudah mengharamkan segala sesuatu, maka jalan segala sesuatu wasilah mendekati perbuatan itu, maka semuanya menjadi haram. Sekarang antum nonton apapun yang kita scroll tidak terlepas dari aurat. Jadi memang, maka apa kata beliau seorang ulama yang di Yaman, di Madinah, beliau mengatakan pembahasan tentang fawahish, pembahasan tentang fahsya, pembahasan tentang zina, pembahasan tentang pacaran itu bukan hanya dibahas di masjid, tapi harusnya menjadi pembahasan inti di kurikulum sekolah. Sekarang saya tanya, apakah ada sekolah di Indonesia yang memasukkan bab pacaran di kurikulumnya? Nggak ada. Gitu kan? Nggak ada.
Bahkan yang terjadi apa? Di sekolah boleh duduk bersebelahan laki dan perempuan. Itu yang jadi masalah. Sehingga zinahnya sudah merajalela, muncul homonya, muncul lesbinya, muncul LGBT-nya. Terakhir muncul zina sama hewan. Gitu. Dan inilah tanda-tanda akhir zaman. Makanya ada seorang ulama mengatakan, yang paling saya takuti adalah hidup di akhir zaman. Karena hidup di akhir zaman itulah Allah meletakkan semua fitnah. Dan tidak ada yang selamat kecuali yang gigih memegang. Tidak ada orang yang selamat di akhir zaman kecuali orang yang menggigit syariat itu dengan gigi gerhamnya. Kuat. Tahan banting lah istilahnya. Bukan anti pecah. Tahan banting. Kalau anti pecah itu baskom. Makanya rahimani wa rahimakumullah. Allah mengatakan dalam Al-Quran sebagai mukaddimah. Saya sebutkan dulu sifat-sifatnya orang mukmin terkait dengan masalah fawahish ini. Mudah-mudahan sifat ini untuk antum. Nanti setelah itu kita coba lihat orang munafik melihat masalah ini. Orang mukmin Allah mengatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Atau Allah katakan wa amma man khafa maqama rabbih, dan orang yang punya rasa takut sama Allah, dia ngerti kepada Allah, memahami ma'rifatullah, mengetahui Allah melihat dia setiap perbuatannya, wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa nahan nafs 'anil hawa. Allah itu dia mengerti kepada Allah, wa nahan nafs 'anil hawa. Dia mampu membendung apanya? Membendung hawa nafsunya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dia mampu menahan hawa nafsunya. Maka hidup di akhir zaman itu sifatnya orang mukmin adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Dia mampu membendung. Maka apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang mampu membendung hawa nafsunya itu sebenarnya Allah sudah jaminkan dia surga sebagai tempat kembalinya. Makanya kalau antum lihat di beberapa ayat dalam Al-Qur'an ada istilah orang-orang yang menjaga kemaluan. Contoh ayatnya, qad aflahal mu'minun, beruntung orang yang beriman, salatnya khusyuk, kemudian perkataannya baik, dan dia membayar zakat. Dan di akhir ayat itu mengatakan apa? Walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka mampu menjaga kemaluan. Di beberapa ayat itu digandengkan antara salat, antara zakat dengan menjaga kemaluan. Atau misalnya di ayat yang lain, ketika Allah mengatakan orang yang mentauhidkan Allah, orang yang mentauhidkan Allah tidak membunuh, dan mereka tidak melakukan perbuatan zina. Jadi kata ulama didudukkan dalam satu ayat antara bab tauhid dengan bab zina, dengan bab orang yang menjaga kemaluannya tidak berzina. Itu disatukan kedudukannya. Karena saking istimewanya orang yang mampu menjaga kemaluannya. Makanya ayatnya tadi itu, orang yang takut kepada Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan orang yang mampu membendung hawa nafsunya. Sekarang siapa perempuan yang mampu membendung hawa nafsunya untuk tidak TikTok? Wah itu, mulai dari tidak mau download aplikasinya, mulai dari, ada istilah begini loh, kayak orang yang cinta dangdut itu, kalau sudah ada musiknya, tangannya itu pengen goyang-goyang. Apa? Goyang-goyang dikit gitu. Ada ya? Karena saking geramnya pengen juga. Gitu ya. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Maka orang yang paling tinggi kedudukannya itu sebenarnya orang yang mampu membendung hawa nafsu. Makanya kata Nabi SAW, orang yang paling celaka itu ada 3. Orang yang paling celaka itu ada 3. Dari 3 ini kata Rasulullah, orang yang paling celaka itu ada 3. Dari hadis ini, saya ingat hadis ini itu diriwayatkan oleh Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf. Apa hadisnya? Orang yang paling celaka adalah hawa muttabi'un. Orang yang mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya pengen joget. Hawa nafsunya pengen zina, ayo zina. Hawa nafsunya pengen membuka aurat, buka aurat. Apa salah kita sekarang? Na'udzubillah. Perempuan itu makin dianggap hebat kalau bisa buka auratnya di depan layar secara live. Makanya kalau istri antum, dia bisa menutup auratnya, kasih jempol plus kasih emas. Kasih jempol plus kasih emas.
Karena hidup di akhir zaman, perempuan itu punya keinginan sekarang diumbar auratnya. Coba antum tanya sama istri antum. Wahai istriku, berat nggak kamu pakai jilbab? Oh berat, sekarang pakai jilbab ini berat. Bukan masalah kainnya berat. Tidak, memang sekarang zamannya berjoget di depan layar. Zaman sekarang itu mempertontonkan auratnya. Maka banyak sekarang orang berjilbab bajunya ketat. Wa na'udzubillah, semakin orang seksi ditulis apa? Pemersatu. Kok antum tahu? Kok saya jadi curiga memang sama antum? Udah saya minum dulu. Semakin dia buka auratnya, dianggap pemersatu bangsa. Semakin membuka auratnya, semakin banyak follower. Sampai ada istilah begini, kalau kamu tidak punya follower, kamu tidak punya pendukung, tidak ada yang like, tidak FYP, buka auratmu sedikit, langsung dapat. Dan istri antum keluar ke halaman rumah dia pakai jilbab, ke pasar dia pakai jilbab, ke tempat kerja dia pakai jilbab, itu kasih nilai plus. Kasih jempol begini. Awal bulan antum belikan emas. Iya, akhi, karena itu suatu hal luar biasa. Karena apa? Orang yang paling celaka itu memang adalah awal hawa muttabi'un. Orang yang suka mengikuti hawa nafsunya. Betapa banyak orang sekarang ketipu dia mengikuti hawa nafsunya. Musim joget, joget. Musim TikTok, TikTok. Sekarang di Jawa Barat itu ada satu kampung. Jadi apa? Jadi apa satu kampung itu? Jadi penjoget. Jadi satu kampung itu kerjanya joget. Jogetnya 24 jam. Oh, keren sekali. Sampai saya lihat beritanya itu, lagi tenar nih. Penjoget 24 jam live TikTok. Wah. Dahsyat. Ya, makanya bila rahimani warahmatullah, itu sifatnya orang mukmin. Jadi sifatnya orang mukmin itu adalah, pertama adalah dia mampu menahan hawa nafsunya. Tahu hawa nafsu antum? Makanya kalau antum tidak bisa ngapa-ngapain, balik tidur. Makanya anak muda yang tidak bisa nikah, puasa. Tidak bisa puasa, nikah. Itu aja antum. Kalau antum tidak bisa puasa, juga tidak bisa nikah, apa yang antum lakukan? Apa yang dilakukan? Ada orang tidak bisa puasa, tidak bisa nikah. Maka apa yang dilakukan? Hah? Yang dia lakukan seperti Ashabul Kahfi. Masuk ke goa. Ashabul Kahfi itu kan dimasukkan goa oleh Allah karena memang banyaknya maksiat. Antum tidak bisa puasa, aduh Ustaz, nggak bisa puasa Ustaz. Jam 8 lapar. Antum mau nikah, belum bisa nikah Ustaz. Udah antum masuk goa. Cari aja goa di mana kek atau di rumah antum masuk. Gak usah keluar. Jadi kalau antum mau menahan, makanya ikhwan fillah rahimakumullah, kalau ada di antara antum ibu-ibu. Sekarang ibu-ibu. Kalau ibu-ibu melihat suaminya, dia mampu menjaga hawa nafsunya, maka juga sama, kasih jempol. Gitu aja. Seorang suami sekarang karena memang perkara menahan syahwat, menundukkan pandangan, tidak melihat aurat, itu adalah perkara yang sangat berat. Makanya Allah mengatakan apa? Wala taqrabul fawahish. Jangan dekati perkara-perkara fahisyah. Sekarang wanitanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Perbuatan zina ini, antum jangan terlalu merasa diri antum wah Ustaz. Kayaknya pembahasan masalah itu kita aman-aman aja sih Ustaz. Tidak. Nabi sendiri mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'alal rijali, fitnatan adarru 'alal rijali minan nisa." Fitnah yang paling dahsyat itu tetap perempuan. Tetap itu yang lebih dahsyat. Maka untuk menyelamatkan diri kita itu luar biasa. Mungkin di tempat lain kita bisa aman, tetapi ketika kita berada di dalam kamar, pegang HP, berapa banyak aurat yang kita tonton, berapa banyak maksiat yang kita lihat. Di tengah malam tidak ada orang. Bahkan Allah mengatakan, tahukah orang yang paling besar dosanya pada hari kiamat? Adalah orang yang ketika kesendiriannya, dia bermaksiat, dan ketika keramaian, malah dia tidak bermaksiat. Itu tadi, muttabi'un, hawa muttabi'un. Dia mengikuti hawa nafsunya. Sehingga muncullah perbuatan-perbuatan zina. Berzina dengan tangannya. Berzina dengan hewan. Wa na'udzubillah, berzina dengan saudaranya, dan lain sebagainya. Karena zina ini perkara yang sangat dahsyat. Di zaman Nabi ada nggak perempuan yang berzina?
Pernah dengar kisahnya di zaman Nabi ada wanita yang berzina? Ada kan? Saya bacakan hadisnya. Anna imra'atan min Juhaina atat Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa yahubla minaz zina. Ada seorang wanita dari Juhaina mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sedang hamil dari hasil zina. Itu dibuatkan catatan ulama di bawahnya mengatakan bahwa ini loh perempuan hidup di zaman Nabi itu berzina. Sampai mengatakan bahwa sahabiyah, seorang sahabat wanita itu berzina, terjatuh dalam perkara zina. Jadi dia mendatangi Rasulullah dalam kondisi hamil. Hamil dari apanya? Minaz zina, hamil dari hasil zina. Sampai ada ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa perkara zina itu jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Jangankan masalah itu. Ada seorang, na'udzubillah ya, ada seorang ustadz misalnya jatuh dalam perkara homo, bisa. Seorang wanita muslimah berjilbab jatuh dalam perkara lesbi, bisa. Bisa. Dalam perkara seorang ayah yang baik, rajin sholat misalnya, dia melakukan perbuatan zina kepada anaknya, bisa. Bisa. Seorang ikhwan misalnya, dia melakukan dia punya istri, kemudian dia pergi berzina, bisa terjadi? Bisa. Padahal ancamannya ngeri. Orang yang sudah menikah berzina, ambil, taruh, tanam badannya, sisahkan kepalanya, lempar. Jangan bunuh sekaligus, tapi lempar sampai dia merasakan kematian secara perlahan. Saking menjijikkan namanya perbuatan zina. Kalau dia masih gadis, dia masih bujang, ambil cambuk 100 kali, setelah itu bawa ke tengah hutan, asingkan selama 1 tahun. Jangan jenguk, jangan lihat. Nanti setelah 1 tahun baru boleh campur sama keluarganya. Bayangkan. Perbuatan zina begitu. Jadi perbuatan zina seharusnya dicambuk, setelah dicambuk, bawa ke tengah hutan Gunung Bintan itu, suruh di situ menetap selama 1 tahun. Baru setelah itu baru boleh balik kampung. Nah, gitu seharusnya. Tetapi pertanyaan saya, apakah ada orang yang sudah punya istri selingkuh berzina sampai kepada tahap zina? Ada. Apakah ada seorang ikhwan misalnya sudah ngaji terjebak dalam perbuatan zina? Ada. Ini contoh, ini adalah wanita muslimah, wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta diletakkan kepada mereka apa? Rajam. Sampai Nabi mengatakan, tunggu, pulanglah terlebih dahulu sampai kamu melahirkan. Karena Rasulullah tidak mau zalim kepada anak kecil. Maka Rasulullah mengatakan, pulang sampai kamu lahiran. Kalau kamu sudah lahiran, balik kepada saya. Setelah lahiran dia datangnya, Rasulullah, saya sudah lahiran. Kata Rasulullah, susui dulu anakmu sampai 2 tahun. Setelah itu kalau kamu masih ada, temui saya. Setelah beres, sudah dia susui, baru dia mengatakan, ya Rasulullah, sudah semua saya selesaikan hak anak saya. Akhirnya kemudian dilempar batu sampai mati. Kemudian Rasulullah ikut mensolatkan jenazahnya. Sampai seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana mungkin Umar bin Khattab, ya Rasulullah, kenapa kamu mensolati? Bukankah dia wanita berzina? Kata Rasulullah, dia sudah bertaubat. Andaikan taubatnya itu pahalanya disebarkan di penduduk Madinah, maka penduduk Madinah mendapatkan ampunan dari taubatnya wanita yang berzina ini. Hadis ini riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Maka ini menunjukkan, ikhwan, maka orang bisa terjebak perbuatan zina. Bukankah Nabi SAW mengatakan, kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina. Bukankah Rasulullah mengatakan semua anak cucu Adam pasti kena zina? Mau gimana lagi? Semua anak cucu Adam pasti kena zina. Apa itu? Fal ainaini zinahuma an-nadhr. Melihat itu ya zina. Melihat itu adalah zinanya mata. Wal udhunani zinahuma al-istima'. Telingamu berzina. Sekarang gimana? Tiap hari kita dengar musik. Yang nyanyi perempuan. Ya mau gak mau zina. Makanya kata Rasulullah, semua anak cucu Adam pasti kena zina. Ada yang kena matanya. Antum sekarang mau gimana? Antum beli bensin di pom bensin, diputerin lagu dangdut. Ya, terus antum mau gimana? Antum belanja mau mana-mana, di depan antum perempuan, kasir di mana-mana perempuan. Mau gimana lagi? Tetap kita terkena zina. Wal lisanu zinahu kalam, al-kalam. Kata Nabi SAW, lisan itu zinanya adalah dengan berbicara. Berbicara langsung atau pakai WhatsApp. Ya, buaya darat itu. Kata Nabi berikutnya, wal yadu zina al-batash. Zinaha al-batash.
Tangan itu zinanya dengan memegang. Betapa banyak sekarang tidak ada aturan bersalaman dengan laki-laki dan perempuan, dan itu dianggap sudah masuk dalam kategori zina. Warijalu zinaha al-khutta. Zina itu adalah perjalanan untuk menuju ke tempat perempuan. Dan wal qalbu yahwa wa yatamanna, dan hasinanya hati itu dengan menghayalkan perempuan. Wa yusaddiqu dzalika al-farju wa yukadzibu. Kata Nabi SAW, intinya nanti itu akhir dari perbuatan zina itu, dari zina mata, zina telinga, zina kaki, zina hati, ujung-ujungnya adalah zina kemaluan. Makanya ada kata ulama mengatakan zina kemaluan itu berawal dari zina-zina ini tadi. Jadi zina kemaluan awalnya dari mana? Ngobrol. Zina itu awalnya dari mana? Dari melihat. Zina itu dari mana? Dari menghayal. Zina itu dari mana? Dari pegangan. Muncullah zina sebenarnya, itu zina kemaluan. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, saya ingin mengingatkan bahwa jangan pernah merasa aman dari perbuatan ini. Jangan pernah merasa aman dari perbuatan ini. Gak bisa aman kita. Kalau zina mata ya kita kenal lah. Sehingga telinga ya kita kenal lah. Mungkin kita tidak kenal adalah zina hati, zina kaki, zina tangan, yang kita masih bisa tidak menyentuh, tidak melangkah, tidak menghayal. Tapi mata dan mendengar bisa terjebak di situ. Wa na'udzubillah. Terakhir saya ingatkan ikhwan, jangan merasa aman. Wah Ustaz, saya aman. Gak mungkin lah saya berzina. Gak mungkin lah Ustaz, saya ada istri. Gak mungkin lah Ustaz, saya check in. Gak mungkin lah Ustaz, saya kos-kosan. Gak mungkin. Ya ikhwan, gak mungkin loh. Tidak ada yang tidak mungkin. Makanya pembahasan begini ingatkan kepada anak dan istri antum, anak-anak antum ingatkan. Antum punya anak laki-laki, punya anak perempuan, ingatkan terus. Maka apa yang diingatkan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yang antum lakukan apa? Ada 3. 1, yang antum lakukan kepada anak antum, diri antum, yang kita, supaya kita bisa memenuhi wasiat Allah ini dalam Al-Quran. Allah mengatakan apa? Jangan mendekati perbuatan fahsya. Bagaimana caranya Ustaz? Yang pertama adalah bermula dari tundukan pandangan. Ini perintah Allah dalam Al-Quran. Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Allah mengatakan, bilang tuh sama orang mukmin. Kalau dia betul-betul orang mukmin, sampaikan sama orang mukmin. Makanya kenapa Allah menggunakan kata mukmin? Karena kata ulama tidak ada. Perhatikan kalimat ini. Untuk mengetahui orang itu mukmin atau munafik, cara alat ukurnya itu lihat bagaimana matanya dia tundukkan atau tidak. Karena sampai ulama mengatakan, kenapa Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 30, qul lil mu'minin, sampaikan sama orang mukmin, yaghuddu min absarihim, dia tundukkan pandangannya. Kata ulama, karena yang bisa menundukkan pandangan hanya orang mukmin saja. Level Islam secara umum nggak bisa. Ya hanya bisa mukmin. Dalam ayat yang lain disebutkan kepada perempuan, wa qul lil mu'minat, sampaikan juga kepada perempuan untuk menundukkan pandangannya. Makanya kata ulama, menundukkan pandangan di zaman sekarang itu termasuk melihat tontonan. Sekarang saya tanya sama antum, siapa yang masih mengizinkan istrinya nonton? Saya nggak mengizinkan Ustaz, nggak pernah saya izinin, cuma nggak berani negur. Itu takut saya negur gitu. Nah, gitu ya. Gitu. Kalau saya ada istri di balik layar, ada istri saya di belakang ini, saya katakan jangan nonton. Maka istri saya tidak saya izinkan dan saya tidak ridhoi nonton yang ada laki-lakinya. Nonton aja, nonton kumpulan hewan-hewan itu kan ada itu, atau tayo, tonton tayo aja yang isinya bis. Istri antum suruh nonton tayo, suruh nonton apa lagi? Kumpulan, ada itu loh, istri saya itu udah nontonin anaknya, kerah yang lagi mandi. Nah itu kan bisa itu. Suruh itu aja nonton. Setiap hari nengok kerah kan antum jadi ganteng. Akhi, antum tahu akhi, kenapa suami melihat istrinya jelek? Karena kata ulama, salah satu sebabnya laki-laki melihat istri itu jelek karena laki-laki terlalu sering melihat wanita di luar. Dan wanita melihat suaminya jelek karena istri sudah sering melihat laki-laki. Istri kita itu sudah sering lihat laki-laki asli, atau laki-laki di tempat kerja, laki-laki di jalan, atau laki-laki di tontonannya. Sering melihat laki-laki yang dipoles di televisi itu. Oh ganteng ini drama Korea ini. Sudah terlalu sering, yang kulitnya putih. Antum balik dari kerja bangunan, hitam. Allahu Akbar, kok suamiku kayak gini.
Nggak bisa. Maka kata ulama, salah satu sebab kecantikan istri itu hilang di mata suami karena suami sering melihat wanita. Dan salah satu sebab istri nampak kurang cantik di mata suami karena suami sudah sering melihat wanita. Maka balasan terburuk bagi orang yang suka melihat aurat orang adalah dia melihat pasangannya jadi jelek. Dan itulah awal keretakan rumah tangga. Ya, yang kedua, ini yang pertama, tundukkan pandangan. Antum mulai dari sekarang, wahai istriku, wahai anakku, udahlah nggak usah lihat laki-laki, yang laki-laki jangan lihat perempuan, udahlah. Yang kedua, ikhwan, kita tambah sedikit. Yang kedua adalah kata Nabi SAW, iyyakum waddukhula 'alan nisa. Faqala ar-rajul minal ansar, ya Rasulullah, afara'aital hamwa? Qala al-hammul maut. Kata Rasulullah, jangan kamu bercampur dengan laki-laki. Iyyakum ad-dukhul 'alan nisa. Tidak boleh laki-laki masuk di tempatnya perempuan, dalam arti bercampur aduk. Sampai ada sahabat laki-laki dari Ansar mengatakan, "Ya Rasulullah, afara'aital hamwa?" Bagaimana masalah ipar? Maka kata Rasulullah, qala al-hammu al-maut. Ipar itu adalah maut. Ya, Indonesia itu yang sering bermasalah itu ipar sama sepupu. Ipar sepupu. Nah ini, ipar sama sepupu. Apalagi kalau ada istilah anak bawaan. Suami punya anak bawaan, istri punya anak bawaan, gitu ya. Suami kalau duda nikah sama janda, masing-masing bawa anak bawaan. Anak bawaan ini kan nggak mahram, boleh nikah bahkan mereka. Tapi karena kita ada istilah kan saudara, Ustaz. Semuanya sudah diembat. Kalau sudah saudara susah cerita. Makanya ada istilah sepupu, keponakan, apalagi? Keponakan sepupu, apalagi ipar, itu dianggap sebuah keluarga, akhirnya salaman, cipika-cipiki dan lain sebagainya. Dan Rasulullah mengatakan alhammu al-maut. Ipar itu adalah kematian. Ya. Makanya Nabi mengatakan la yakhluwanna ar-rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki, seorang perempuan bercampur aduk kecuali di dalamnya ada mahram. Karena ini untuk menutup pintu-pintu zina. Menutup pintu-pintu zina. Maka yang pertama yang antum lakukan, tundukkan pandangan. Yang kedua adalah melihat pergaulan, jangan campur aduk. Bahkan sampai ada ulama mengatakan, sampai di dalam suatu grup, kalau bisa jangan bercampur aduk antara grup laki-laki dan grup perempuan. Kecuali memang sudah tidak bisa dihindari, maka ya mau gimana lagi. Tapi kalau bisa dihindari, ini grupnya laki-laki, perempuan nggak usah nongol di situ. Karena laki-laki yang dibahas poligami. Perempuan misalnya punya grup, jangan laki-laki masuk di situ karena perempuan punya pembahasan perempuan tersendiri. Jadi sampai ada ulama mengatakan sampai kami itu takut sekali melihat grup bercampur. Kalau sekarang memang yang jadi masalah itu satu, kecemburuan yang kurang. Jadi sekarang itu kan tidak ada kecemburuan, disebut dengan dayus. Jadi suami istri bercampur sampai mereka tidak memiliki kecemburuan. Coba melihat wanita di zaman Nabi. Ada wanita di Madinah, wanita di Madinah ini hanya ditarik jilbabnya oleh orang Yahudi. Apa yang terjadi? Sahabat Nabi SAW berdiri ambil pedang, dia tebas lehernya orang Yahudi yang menarik jilbabnya orang muslimah. Begitu seharusnya. Lah kita sekarang bukan marah. Bahkan kita ridho saja kalau ada perusahaan mengatakan kalau kamu mau kerja di sini buka jilbabmu. Ridho saja. Kalau di zaman Nabi, perempuan ditarik jilbabnya sama anak laki-laki Yahudi, dimaininlah. Sebenarnya cuma main-main ketika itu. Dia tarik jilbabnya, dia ikat di kayu, perempuan muslimah ini berdiri. Ketika berdiri, copot jilbabnya. Dilihat sama laki-laki Ansor ketika itu di Madinah. Diambil pedangnya, ditebas orang Yahudi itu. Setelah ditebas dia dikeroyok, dia juga mati. Wanita ini balik kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada wanita, ada laki-laki yang mempermainkan jilbabku. Lalu saya ditolong. Yang nolong saya nebas lehernya orang Yahudi. Qadarullah dia dikeroyok, mati." Maka apa kata Rasulullah? "Wahai sahabat Nabi, Ansor dan Muhajirin, kumpul semuanya, kita usir mereka." Hari itu juga sejarah membuktikan Rasulullah mengusir orang Yahudi dari Madinah gara-gara satu perempuan yang dilecehkan. Begitu seharusnya. Lah sekarang bukan perempuan dilecehkan, anak kita dilecehkan, istri kita dilecehkan dalam aturan hidup sehari-hari, kita senyum-senyum aja. Nah itu yang jadi masalah. Karena kecemburuan yang tidak ada, berawal dari apa? Campur aduk. Yang terakhir, yang ketiga.
Yang ketiga adalah wanita itu tidak boleh bertabarruj dengan tabarrujul jahiliyah. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Perempuan tidak boleh bertabarruj. Ya sekarang PR kita ini, kalau kita mau menutup pintu-pintu syahwat, ya jaga istri antum. Jaga istri antum. Makanya Nabi SAW mengatakan ada dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Berarti manusia ini tidak ada di zaman Nabi, karena Nabi nggak pernah lihat. Tapi suatu saat akan ada. Siapa itu? Perempuan yang berpakaian tapi telanjang, dan perempuan yang apa? Yang berjalan berlenggok-lenggok. Artinya ini sebenarnya ada di zaman Nabi atau tidak ada? Hah? Tidak ada. Karena Nabi mengatakan apa? Saya belum pernah lam arohuma. Saya belum pernah lihat. Artinya cuma ada di zaman 2024. Di zaman Nabi artinya perempuannya masih terhormat. Sampai Rasulullah mengatakan sinfani min ahlin nar. Ada dua kelompok menjadi penghuni neraka. Lam arohuma, yang saya sendiri belum pernah melihat di zaman-zaman sebelumnya. Siapa mereka? Wanita yang berpakaian berlenggok-lenggok, di pundaknya ada punuk kayak rambutnya kayak dibuat kayak punuk onta, berlenggak-lenggok. Ada nggak zaman sekarang? Ada? Berarti antum sudah hidup di akhir zaman. Ya, maka sekarang PR-nya adalah bagaimana kita menjaga anak istri kita dari perbuatan fahsya. Barakallahu fikum. Azan dulu, kemudian saya tambah 5 menit aja setelah azan. Oke, fadhol. Yang azan. Ini borong pahala, dia imam, dia azan. Kenapa antum nggak bagi-bagi pahala? Atau yang lain pada nggak mau pahala sih ya? Oke, insyaallah.
Baik, kita teruskan sedikit. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya akan membacakan sekitar kurang lebih 10 atau 20 atau 30 atau 40 karena memang ditulis ulama banyak sekali poinnya terkait dengan bahayanya orang yang pernah berzina. Tapi pada prinsipnya ikhwan, semua dosa itu kalau taubat diampuni oleh Allah. Tetapi memang dosa itu ada dua masalahnya. Ada dosa yang itu mendatangkan azab di dunia, balasan di dunia. Kata ulama, dosa yang disegerakan azabnya di dunia itu adalah kedurhakaan orang tua, kedurhakaan kepada orang tua dan perbuatan kesoliman. Baik ikhwan, saya bacakan tapi pelan-pelan. Ini masalah berkaitan dengan orang yang pernah berzina. Saya pernah menanyakan masalah ini, apakah ini akan menimpa pezina kalau dia sudah tobat? Kata ustadz yang saya tanya, kata beliau tetap. Apa itu? Perhatikan, bahaya zina. Ada ulama, dan ini disebutkan para ulama salaf. Beliau mengatakan, az-zina dainun qada'uhu fi ahlik. Tahu terjemahannya? Az-zina dainun. Zina itu adalah utang piutang. Zina itu utang piutang. Qada'uhu fi ahlik. Kalau kamu pernah berzina, maka harus dibayar, keluargamu harus ada yang dizinai. Alhamdulillah. Ini sangat dahsyat. Dan ini satu hal yang sangat mengerikan sebenarnya. Dan ini pernah saya angkat dalam khutbah Jumat saya di masjid Rumah Sakit Provinsi. Judulnya adalah utang zina. Karena itu masyhur di perkataan ulama-ulama salaf. Bahwa mengatakan az-zina dainun. Zina itu utang piutang. Dan qada'uhu, pembayarannya dari perbuatan zina itu terjadi pada keluargamu. Maka sampai ada ulama mengatakan kalau kamu berzina, besok istrimu kah, anak perempuanmu kah, cucu perempuanmu kah akan dizinai oleh orang lain. Sehingga zina itu kenapa sangat buruk sampai dikatakan di dalam Al-Quran, jauhi perbuatan zina karena perbuatan zina itu sejelek-jeleknya jalan. Innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Perbuatan zina itu sejelek-jeleknya jalan. Kenapa sejelek-jeleknya jalan di dalam Al-Quran Allah mengatakan begitu? Pertama, karena hasil zina itu memutuskan nasab. Dan memutus nasab itu sangat nggak boleh. Bayangkan nasab itu tidak boleh putus. Bahkan bapaknya kafir, anaknya Islam, nasabnya nggak putus. Seperti Anas bin Malik. Anas itu muslim, Malik itu kafir. Tetapi nasabnya tetap dipakai walaupun kafir bapaknya. Umar ibnu Khattab misalnya. Umar Islam, bapaknya tidak. Tetapi tetap nyambung nasab. Lah anak zina betul-betul menghilangkan nasabnya seseorang. Dan tidak ada nasab seseorang. Maka itulah dikatakan sejelek-jeleknya jalan. Yang kedua dianggap diartikan sejelek-jeleknya jalan itu karena perbuatan zina itu adalah melahirkan zina berikutnya. Jadi mata rantai. Kamu zinai orang, besok keluargamu dizinai. Yang besok di keluarga zina ini yang menzinai, maka keluarganya dizinai lagi. Jadi kayak apa? Turun-temurun. Maka kata ulama, susahnya memutuskan mata rantai perbuatan zina karena ada utang piutang di situ. Dan kita tak dikduk, waduh, kita yang na'udzubillah, seseorang yang pernah berzina. Ketika dia tatap anak perempuannya, apakah anakku besok dizinai orang? Dia lihat cucunya, apakah cucuku akan dizinai orang? Terhantui dengan itu. Maka apa kata ulama, berpikirlah engkau ketika engkau ingin menzinai orang, karena zina itu utang piutang. Kemudian yang kedua, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, zina itu adalah menghilangkan iman kepada seseorang. Ini yang kedua. Zina itu menghilangkan iman seseorang. Sampai dikatakan bahwa iman itu, zina itu yunsa'ul minhu nurul imani bi zina. Dihilangkan cahaya iman itu dari orang yang berzina. Sampai Nabi SAW mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Sampai dikatakan tidak berzina seorang pezina ketika dia mukmin. Jadi kalau orang itu berzina, seperti imannya itu dicopot sebagaimana dia mencopot bajunya. Karena tidak melekat perbuatan zina, tidak melekat pada pribadi orang itu, imannya ketika dia sedang berzina. Jadi saking jijiknya perbuatan zina, ketika dia berzina, imannya diambil. Yunsa, diambil. Nanti kalau dia sudah selesai melaksanakan selesai melaksanakan zina, baru imannya itu dikembalikan.
Jadi orang yang dihilangkan imannya itu adalah orang berzina dan orang yang minum khamr. Orang minum khamr itu dilepas imannya. Makanya kata ulama, bayangkan buruknya orang yang mati dalam kondisi berzina. Berarti tidak ada iman dalam kematiannya. Bayangkan. Lalu bayangkan kalau sudah mabuk plus zina, terus mati. La haula wala quwwata. Makanya dikatakan tidak akan beriman seseorang ketika dia berzina. Atau di dalam lain dikatakan bahwa orang yang berzina dibuka imannya. Artinya yang paling mengerikan itu adalah ketika dia mati dalam kondisi sedang berzina. Bayangkan ada orang minum obat kuat, berzina nggak kuat jantungnya, mati. Diketemukan di hotel, mati. Dan yang ketiga misalnya contoh. Yang ketiga bahwa orang yang melakukan perbuatan zina, saya pilihkan saja yang orang yang melakukan perbuatan zina adalah penyebabnya rusaknya rumah tangga. Ya itu pasti. Ada ulama mengatakan orang lelaki yang berzina di luar, ketika dia kembali ke rumahnya, maka dia pasti ribut dengan istrinya. Dan ini ilmu, ini perhatikan ilmu. Ini ada ulama mengatakan begini. Kalau ada anak balik ke rumah, dia marah-marah sama orang tuanya, menunjukkan bahwa dia memiliki wanita simpanan. Jadi laki-laki itu kalau balik ke rumahnya ribut dengan bapaknya, maka ketahuilah anaknya berzina. Jadi kalau ada anak berzina balik ke rumah pasti ribut sama bapaknya. Ada anak berzina balik ke rumahnya ribut sama ibunya. Laki-laki berzina balik ribut dengan anaknya, ribut dengan istrinya. Maka kalau sekarang banyak anak-anak membantah orang tuanya, banyak anak-anak ribut sama gurunya, banyak anak-anak tidak ada adab dengan orang tuanya, tidak ada adab dengan gurunya, karena dia punya perempuan. Sebagaimana penyair mengatakan, apabila lelaki berpacaran, maka sesungguhnya dia akan membantah orang tuanya. Jadi antum harus tahu itu. Kalau antum balik, kenapa sih kamu sekarang akhir ini kok kurang ajar? Akhir-akhir ini kok kamu bantah? Berarti kamu ini berzina. Kamu ada perempuan, dan memang itulah menunjukkan di situ. Ya, maka rusak rumah tangga orang yang berzina. Makanya orang yang berzina itu balik ke rumah jadi tidak akan melihat wajah cantik istrinya, enggak akan. Yang kedua, orang yang berzina dihilangkan keberkahan umurnya dan keberkahan hartanya dan keberkahan pekerjaannya. Jadi orang kalau berzina amburadul semuanya. Hartanya amburadul, kerjaannya amburadul, keluarganya amburadul. Orang yang berzina. Jadi orang yang berzina dihilangkan keberkahannya. Yang berikutnya, orang yang berzina hilang akalnya dan pucat dan hitam wajahnya. Ya betul. Orang yang berzina itu tidak berfungsi akalnya dengan baik. Bayangkan saking tidak berfungsi, istrinya cantik, yang dizinai jelek. Ya tidak berfungsi memang. Gitu ya. Dan hitam wajahnya, tidak ada indah wajah orang yang berzina. Makanya kalau ada memang misalnya public figur, artis-artis kok yo nampaknya rumah tangganya kaya, istri cantik, suami kok ganteng, kok cerai, ya mungkin ada yang berzina. Seperti itu. Seperti itu saja. Dan yang terakhir, ikhwan, orang yang berzina itu dihilangkan rasa cemburu dan rasa malu. Dihilangkan, tidak ada rasa cemburunya lagi. Jadi kalau sudah istri yang cemburu, dia berzina, maka dia tidak akan cemburu kepada suaminya. Suaminya berzina, istrinya tidak akan cemburu. Akhirnya di dalam rumah semuanya berzina. Alhamdulillah. Yang terakhir, ikhwani fillah rahimani wa fillah, orang yang melakukan perbuatan zina, dia akan mati di atas su'ul khatimah ketika dia tidak bertaubat. Dan orang yang melakukan perbuatan zina, dihilangkan keberkahan ibadahnya, dicabut hidayahnya. Alhamdulillah. Ini yang paling mengerikan. Yang paling mengerikan adalah orang yang berzina dan tidak taubat, itu dicabut dan dihilangkan hidayahnya. Ini yang kita khawatirkan. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Jazakallahu khair. Materinya masih banyak, tapi karena waktu kita sudah habis dan sudah waktunya antum istirahat. Habis isya ini antum istirahat, waktunya antum untuk bersama dengan anak dan istri di rumah, supaya besok antum pergi kerja, antum sudah ada waktu dengan keluarga antum. Barakallahu fikum, sampai ketemu malam Ahad depan di Masjid Jabal Rahmah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.